Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyihatul Latifah, NIM 094. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Etika Kerja Islam, Karakteristik Individu, dan Upah Terhadap Kinerja Karyawan dengan Disiplin Kerja sebagai Variabel Moderasi. Studi kasusnya pada PT Jamu Sidomuncul, Kota Semarang, dengan dosen pembimbing Dr. Abdul Aziz Nugraha Pratama. Selanjutnya di bab 1. Di bab 1 proposal saya itu terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Sumber daya manusia menjadi kunci yang menentukan sebuah perkembangan di dalam organisasi, baik itu pada instansi maupun perusahaan. Sumber daya manusia yang baik merupakan salah satu aset perusahaan atau organisasi yang harus dijaga dan juga dikelola dengan baik, karena sumber daya manusia ini menjadi satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, pengetahuan, dorongan, daya, keinginan, dan juga karya. Semua potensi itu dimiliki oleh sumber daya manusia. Ini sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi ataupun perusahaan di dalam mencapai sebuah tujuan. Seberapapun teknologi maju, tersedianya modal, perkembangan informasi, dan juga memadainya bahan, tetapi tidak ada SDM yang memadai, maka akan sulit bagi sebuah organisasi maupun perusahaan ini untuk mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, di dalam memaksimalkan potensi yang ada pada sumber daya manusia, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sebuah kinerja di dalam mencapai tujuan organisasi maupun perusahaan. Dalam setiap perusahaan ataupun organisasi itu sendiri pasti memiliki sebuah tingkat kesulitan dan juga kompleksitas tertentu untuk mengatur karyawannya, karena setiap karyawan memiliki sebuah perasaan, pikiran, status latar belakang, dan juga keinginan yang heterogen atau berbeda, yang mana itu membedakan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Sehingga hal itu menjadi sebuah peranan penting untuk seorang pemimpin, yaitu bagaimana karyawan yang memiliki sebuah kepribadian yang berbeda-beda ini mampu dikelola dengan baik melalui sebuah manajemen sumber daya manusia, sehingga karyawan itu mampu memberikan kontribusi yang baik bagi berjalannya roda bisnis perusahaan dan juga sesuai dengan visi misi, strategi perusahaan, dan nilai-nilai yang dianut di dalam perusahaan. Menurut Abdurrahman Fatoni dalam Ahmad Subahi dan juga Muhammad Jauhar pada tahun 2012 menjelaskan bahwa sumber daya manusia menjadi modal dan kekayaan terpenting dari suatu kegiatan manusia, karena sumber daya manusia menjadi tokoh utama di dalam setiap instansi maupun organisasi. Agar setiap aktivitas manajemen berjalan dengan baik, setiap instansi harus memiliki pegawai yang berpengalaman, berpengetahuan, dan juga berketerampilan tinggi serta usaha untuk mengelola sebuah instansi dengan seoptimal mungkin, sehingga mampu meningkatkan kinerja karyawan atau pegawai. Dalam penelitian ini, kinerja karyawan akan digunakan sebagai ukuran apakah instansi atau organisasi itu mampu meningkatkan sumber daya manusia atau malah sebaliknya. Mangkunegara pada di bukunya tahun 2006 menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang di dalam melaksanakan tugasnya. Untuk meningkatkan sebuah kinerja karyawan, maka dibutuhkan sebuah motivasi yang lebih dan juga beberapa faktor yang mempengaruhi. Variabel pertama yang digunakan di dalam penelitian saya yaitu tentang etika kerja Islam. Etika atau dalam penelitian ini adalah etika kerja Islam yang memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Yusuf tahun 2000 dalam penelitiannya juga menemukan bahwa etika kerja Islam memberikan dampak pada kinerja karyawan, baik itu di dalam sebuah organisasi, instansi, maupun perusahaan.
Setiap organisasi atau perusahaan pasti akan menerapkan sebuah aturan yang berisi tentang etika untuk mengatur tingkah laku karyawannya di dalam organisasi ataupun perusahaan. Seiring berjalannya waktu, etika mulai berkembang sesuai dengan karakteristik organisasinya. Di dalam organisasi yang memiliki budaya Islami, maka etika itu mulai berkembang pada sebuah aturan yang bersumber dengan kitab suci yaitu Al-Quran dan juga sumber pendukung lainnya seperti sunnah atau hadis. Kemudian variabel kedua atau X2 yang saya gunakan yaitu karakteristik individu. Setiap individu adalah unik, yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Jika seorang pemimpin mampu memahami hal itu dengan baik, maka bisa menggerakkan karyawannya dengan lebih arif dan juga lebih bijak, yang ujungnya adalah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan juga efisien. Kemudian variabel ketiga atau X3 yang saya gunakan di dalam proposal saya yaitu upah. Upah yang memuaskan untuk karyawan, maka kinerja karyawan akan mengalami peningkatan yang signifikan karena upah ini yang dijadikan acuan oleh setiap karyawan di dalam melakukan tanggung jawabnya di perusahaan. Namun, ada baiknya jika sebuah perusahaan ataupun organisasi memberikan upah, itu harus disertai dengan pertimbangan yang matang. Apakah pemberian upah ini juga diikuti oleh peningkatan kinerja karyawan atau tidak? Karena tujuan dari pemberian upah ini adalah peningkatan kinerja karyawan untuk perusahaan sehingga tidak ada yang dirugikan di dalam hal ini. Kemudian di dalam proposal saya itu juga ada variabel moderasi, yaitu disiplin kerja. Kedisiplinan sendiri merupakan fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang penting. Karena jika karyawan itu disiplin, maka semakin meningkat pula kinerja karyawan, sehingga perusahaan mampu mencapai hasil yang optimal. Kedisiplinan yang ditanamkan pada karyawan juga akan sangat mempengaruhi kesungguhan karyawan di dalam bekerja, sehingga perlu adanya upaya dari seorang pemimpin untuk membuat karyawannya selalu disiplin. Kedisiplinan atau disiplin itu sendiri juga menjadi sebuah kunci di dalam terwujudnya tujuan, karena tanpa adanya kedisiplinan maka akan sulit bagi sebuah perusahaan ataupun organisasi untuk mewujudkan tujuannya secara maksimal. Kemudian perusahaan yang saya gunakan di dalam proposal saya yaitu PT Jamu Sido Muncul, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sediaan farmasi ataupun jamu yang berlokasi di Kota Semarang. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen obat herbal terbesar di Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, perusahaan mampu memberikan kinerja yang positif di tengah pandemi. Hal ini didasarkan atas kesadaran akan kesehatan, sehingga penjualan produk ini meningkat dan berdampak pada pendapatan perseroan. Laba bersih Sido Muncul naik 11% di kuartal 3 pada tahun 2020 menjadi 641 miliar. Laba ini didorong dari kenaikan penjualan yang sebesar 6% menjadi 2,3 triliun. Kami hanya berusaha keras agar stok tetap tersedia, ujar Irwan Hidayat sebagai Direktur Sido Muncul yang dikutip dari Forbes pada hari Kamis tanggal 17 bulan Desember tahun 2020. Pertanyaan di sini, apakah laba yang diperoleh oleh PT Sido Muncul ini bisa meningkat secara terus-menerus atau hanya di masa pandemi saja?
Dalam hal ini tidak luput dari peran karyawan di dalam memproduksi barang dan apa saja yang mempengaruhi kinerja karyawan. Apakah upah itu mampu mempengaruhi sehingga karyawan mampu menyediakan stok yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga di sini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada PT Sido Muncul ini dengan judul Pengaruh Etika Kerja Islam, Karakteristik Individu dan Upah Terhadap Kinerja Karyawan dengan Disiplin Kerja sebagai Variabel Moderasi. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan di dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana pengaruh etika kerja Islam terhadap kinerja karyawan PT Sido Muncul Semarang. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh upah terhadap kinerja karyawan PT Sido Muncul Semarang. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap hubungan antara etika kerja Islam, karakteristik individu, dan upah terhadap kinerja karyawan. Kemudian selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, mengetahui apakah etika kerja Islam itu mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah karakteristik individu itu mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian yang ketiga, apakah upah itu mampu mempengaruhi kinerja karyawan. Dan yang keempat, apakah disiplin kerja itu mampu mempengaruhi terhadap hubungan antara etika kerja Islam, karakteristik individu, dan upah terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir di dalam bab 1 yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi penulis sendiri yaitu untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang didapat saat kuliah dan penerapan dalam praktek nyata. Kemudian bagi institut, penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai referensi akademis di dalam penulisan artikel maupun penelitian lainnya. Dan bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun evaluasi di dalam meningkatkan kinerja karyawan PT Jamu Sido Muncul Kota Semarang. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu telaah pustaka. Pada telaah pustaka ini etika kerja Islam yang pertama yaitu peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu etika kerja Islam terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitiannya, Prima Utama Wardoyo Putra di tahun 2018 dengan judul yaitu Etika Kerja Islam, Komitmen Organisasi, Sikap pada Perubahan Organisasi terhadap Kinerja, mengatakan bahwa etika kerja Islam tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Kemudian selanjutnya yaitu pada penelitian Sodik dan Amirus di tahun 2018 dengan judul Pengaruh Etika Kerja Islam, Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan di KJKS BMT Logam Mulia Grobogan. Ini mengatakan bahwa etika kerja Islam berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang ketiga yaitu pada penelitiannya Khadijah Matin dan Nurhatati pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Etika Kerja Islam dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Guru SMP IT di Kota Tasikmalaya ini mengatakan bahwa etika kerja Islam berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kemudian penelitiannya Sofa pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Perencanaan Strategi dan Etika Kerja Islam terhadap Kinerja Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Malang Raya ini mengatakan bahwa etika kerja Islam berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja karyawan.
Di dalam penelitiannya Beni Agustiono pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi, Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan terhadap Kinerja Karyawan PT Pelindo 3 Surabaya mengatakan bahwa karakteristik individu memiliki pengaruh positif terhadap kinerja. Sedangkan pada penelitian Lavinia Korengkeng pada Adolfina dan Merinda pada tahun 2019 mengatakan dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi, Karakteristik Individu dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Trans Retail Indonesia cabang Kawanua Manado ini mengatakan sebaliknya, yaitu karakteristik individu tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian selanjutnya pengaruh upah terhadap kinerja karyawan. Di sini peneliti menemukan pada penelitiannya Ruslan Effendi, Junita Lubis, dan Elvina di tahun 2020 dengan judul Pengaruh Upah dan Insentif Karyawan terhadap Kinerja Karyawan PT Milano Panai Tengah ini mengatakan bahwa upah berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Sedangkan pada penelitiannya Erik Dwi Adi Kurniawan pada tahun 2013 dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Upah terhadap Kinerja Karyawan di PG Krebet Baru Malang ini mengatakan bahwa upah tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu pengaruh disiplin kerja sebagai variabel moderasi terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitiannya, N. Dia Utami dan A.A. Ngurah Bagus Wirandra pada tahun 2018 dengan judul Lingkungan dan Disiplin Kerja Memoderasi Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Auditor ini mengatakan bahwa disiplin kerja mampu memoderasi kompetensi terhadap kinerja. Begitu juga dengan penelitiannya Edi Jumadi pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh moderasi disiplin kerja pada pengaruh kepemimpinan terhadap produktivitas kerja karyawan di perbankan syariah di Makassar mengatakan bahwa disiplin kerja mampu memoderasi kepemimpinan terhadap produktivitas kerja. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel X yang berbeda karena peneliti ingin mencari kebaruan sehingga peneliti ingin meneliti apakah disiplin kerja itu mampu memoderasi etika kerja Islam, karakteristik individu, dan juga upah terhadap kinerja karyawan. Kemudian selanjutnya yaitu kerangka teori. Pada kerangka teori ini, yang Grand Theory yang digunakan oleh peneliti yaitu Theory of Planned Behavior atau TPB. Teori ini yang adalah teori yang dikembangkan oleh H. Teori ini adalah teori lanjutan dari teori Reason Action, juga sebagai penyempurna teori tersebut. Karena pada teori ini ditambahkan dengan konstruk persepsi kontrol. Mengapa menggunakan teori ini? Karena pada teori ini keyakinan individu akan mempengaruhi perilaku dan juga kinerja seseorang, tergantung pada keinginan dan berperilakunya. Ini terdiri atas 3 komponen, yaitu norma subjektif, sikap, dan juga kontrol perilaku. Kemudian selanjutnya yaitu tentang etika kerja Islam. Etika kerja Islam adalah sebuah rangkaian moral yang terdiri dari prinsip-prinsip yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah di dalam konteks Islam. Adapun karakteristik etika kerja Islam itu yang pertama ada al-ihsan, al-mujahadah, al-salah, tanafus dan ta'awun, mencermati nilai-nilai nikmat, dan yang terakhir al-itqon. Indikator-indikator etika kerja Islam sendiri itu ada yang pertama, melakukan pekerjaan yang baik dan bermanfaat. Yang kedua, yakin bahwa bekerja adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada kejujuran, yang keempat ada bekerja keras, dan yang kelima adalah semangat bekerja dan tolong-menolong di dalam kebaikan. Kemudian selanjutnya yaitu
ke karakteristik individu. Karakteristik individu adalah ciri-ciri biografis kepribadian, persepsi, dan juga sikap yang menurut Sophia pada tahun 2008. Sedangkan menurut Toha pada 2003, karakteristik individu adalah sebuah perilaku atau karakter yang ada pada diri seorang karyawan, baik itu yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Kemudian indikator karakteristik individu yaitu yang pertama ada minat, yang kedua ada sikap, yang ketiga ada kebutuhan individual, yang keempat ada kemampuan dan kompetensi, dan yang kelima ada pengetahuan tentang pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya itu ada upah. Upah adalah bala jasa atau imbalan yang didapat oleh setiap orang setelah menyelesaikan tugasnya. Karakteristik indikator upah itu sendiri itu ada imbalan intrinsik dan juga imbalan ekstrinsik. Kemudian penggolongan upah sendiri itu ada upah sistem hasil, upah sistem borongan, dan upah sistem waktu. Kemudian kinerja. Kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Indikator kinerja yaitu yang pertama ada kuantitas dari hasil, kualitas dari hasil, kecepatan waktu dari hasil, kehadiran, dan juga kemampuan bekerja sama. Kemudian yang terakhir yaitu ada disiplin kerja. Munir pada tahun 2009 mengemukakan disiplin kerja adalah usaha yang dilaksanakan untuk menciptakan keadaan suatu lingkungan kerja yang tertib, berdaya guna, dan juga berhasil dengan melalui sebuah sistem pengaturan yang tepat. Indikator-indikator disiplin kerja yaitu yang pertama ada hubungan kemanusiaan, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, tujuan, dan kemampuan. Kemudian kerangka pemikiran yang telah dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah etika kerja Islam memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang kedua, karakteristik individu memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, upah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, disiplin kerja mampu memoderasi pengaruh etika kerja Islam terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, disiplin kerja mampu memoderasi pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja karyawan. Dan yang keenam, disiplin kerja mampu memoderasi pengaruh upah terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif, yang mana peneliti ingin mengkonfirmasi atau membuktikan konsep dengan teori yang telah diterangkan pada bab sebelumnya dengan fakta dan data yang terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Sido Muncul yang berlokasi di Jalan Industri 2 nomor 19, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang yang dilakukan selama bulan Agustus. Kemudian yang ketiga adalah populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan juga karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan karyawan PT Jamu Sido Muncul dengan jumlah karyawan 4.088 dengan keterangan bahwa itu ada karyawan tetap dari perusahaan dan entitas anak pada tahun 2019. Kemudian sampel. Menurut Ruslan, sampel adalah sebagian dari elemen-elemen tertentu suatu populasi. Sampel yang akan digunakan oleh peneliti yaitu sebanyak 100 orang. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan yang pertama yaitu interview atau wawancara, yang kedua dengan menggunakan kuesioner atau angket, dan yang ketiga ada observasi. Kemudian skala pengukuran. Dalam skala pengukuran ini, peneliti akan menggunakan skala Likert, yaitu
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi dari seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang ada. Dengan kategori jawaban yaitu yang nomor 1 sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga ragu-ragu, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Kemudian definisi dan konsep operasional. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas di sini yaitu ada etika kerja Islam, karakteristik individu, dan juga upah. Kemudian variabel terikat. Variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Di dalam proposal ini menggunakan kinerja karyawan. Sedangkan variabel moderator atau variabel yang memperkuat dan memperlemah ini yang digunakan adalah disiplin kerja. Kemudian metode analisis data. Di sini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik. Di dalam uji asumsi klasik ini ada uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas. Kemudian ada uji hipotesis. Itu di dalam uji hipotesis ada uji simultan, ada uji parsial, ada uji koefisien determinasi. Kemudian yang terakhir ada analisis regresi linear berganda. Kemudian yang selanjutnya terakhir yaitu alat analisis. Alat analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan SPSS versi 23, karena SPSS sendiri adalah sebuah program komputer statistik yang berfungsi untuk membantu dalam memproses data-data statistik yang didapatkan dengan mudah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.